Minasang konbanwa. Pada malam ini kita akan melanjutkan Fukushu mengenai video pembelajaran SSW Doboku. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, pada malam ini kita akan melanjutkan Fukushu ke bagian pekerjaan lifeline atau Lifeline Setsu di Koji. Itu ya pekerjaan lifeline lah atau peralatan dong ya. Nah, pertama ini dapat dijelaskan gitu kalau pekerjaan lifeline itu biasanya itu pekerjaan yang berhubungan dengan kehidupan ya, kayak seperti gas, listrik dan air. Jadi biasanya ini tuh berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas listrik, air dan gas yang biasanya itu dipakai oleh masyarakat. Nah, pertama pokoknya mau dipakai untuk masyarakat untuk kehidupannya lah. Nah, ada juga seperti tambah lagi ada seperti sarana komunikasi kayak itu seperti atau internet, telepon dan lainnya yang seperti denwa dan internet talk. Pertama kita akan memasuki pekerjaan listrik atau Denki Koji. Nah, Denki Koji itu adalah pekerjaan yang dihasilkan itu jadi ada kayak pekerjaan yang menghasilkan listrik yang dihasilkan pembangkit listrik melalui jalur transmisi dan dialirkan misalnya itu ke berbagai tempat seperti gedung dan fasilitas gardu listrik untuk melalui gardu induk melalui tiang listrik atau bawah tanah. Habis itu pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan listrik. Jadi kecelakaan sengatan listrik merupakan kecelakaan yang khas dalam pekerjaan ini. Bisa dibilang jadi harus berhati-hatilah dalam pekerjaan listrik ini biasanya. Nah, berikutnya itu adalah pekerjaan gas atau Toshigasu Koji, itu pekerjaan gas kota. Nah, pekerjaan gas ini tuh adalah biasanya itu kayak pertama itu gas alam cair, jadi kayak bahasa Jepang ini gata no gasu de yuso soreta ekitenen gasu wa choso gasu tanku irera remas. Jadi yang diartikan itu kayak gas alami yang cair ini diangkut oleh kapal atau kontainer besar, habis itu dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan. Nah, begitu biasanya caranya ya. Habis itu choso tanku gasu wa chichou ni umerareta gasu kan o dori tocho de kigasasete niyoi ga sukeraretara gasu horudato yobareru kyokei no gasu ni tomaremasu. Nah, abis itu gasu hoduru ni tamerareta gasu wa atsuryo ryoku o chose shi nagara kan o totte kojiya zama na shitsetsu kitei ni to tato keremas. Nah, jadi gas dalam tangki penyimpanan itu kan melewati pipa gas yang terkubur di dalam tanah. Nah, kemudian diuapkan, dalam perjalanan itu diuapkan, habis itu diberi bau dan disimpan dalam tangki yang kayak berbentuk bola lah, yang disebut penampung gas. Nah, gas yang disimpan dalam penampungan itu dialirkan ke pabrik dan berbagai fasilitas lainnya, dan melalui dan berbagai rumah melalui pipa sesuai dengan tekanan, disesuaikan dengan tekanan pokoknya lah. Habis itu berikutnya itu pekerjaan suplai air dan drainase atau Jokesuido Koji. Nah,
Pekerjaan itu di situ pekerjaan supply itu air yang diambil kayak dari mata air atau kayak sungai dan lain itu dimurnikan di pabrik. Habis itu air tersebut dipompa dari habis pemurnian air dan disimpan di reservoir lah, di air bersih dan kemudian distribusi. Nah, air yang dipompa dari air tanah ini dilakukan disinfektasi dan disimpan di reservoir air bersih dan distribusi. Air dari reservoir itu dikirim ke setiap wilayah suplai air dengan pipa yang ada di bawah tanah. Nah, begitulah pokoknya pekerjaannya. Habis itu berikutnya itu ke pekerjaan telekomunikasi atau denki sushinkoji. Nah, jadi itu dijelaskan juga kalau dalam pekerjaan telekomunikasi ini tuh pembangunan itu dilakukan terhadap jaringan untuk transmisi dan penggunaan informasi seperti pekerjaan telepon dan internet lah. Nah, jadi ada dua transmisi informasi, yaitu nirkabel dan kabel. Nah, jadi peralatan akses ada jadi gitulah, jadi yang kabel atau yang nirkabel. Nah, dalam pekerjaan ini ada yang disebut dengan peralatan akses yang merupakan peralatan untuk membawa sinyal dengan kabel dari gedung komunikasi yang merupakan jaringan komunikasi kepada pengguna seperti rumah dan lain-lain. Dan setelah dalam pekerjaan komunikasi ini dilakukan juga pekerjaan seperti pekerjaan conduit untuk kabel komunikasi. Habis itu ada manhole, handholds, tunnel atau terowongan untuk komunikasi dan lainnya yang disebut pekerjaan sipil komunikasi. Berikutnya itu ada berikutnya itu ada pekerjaan peralatan atau yang disebut dengan bahasa Jepang itu setsubi koji. Nah, setsubi koji ini adalah dalam pekerjaan itu adalah setelah pekerjaan kayak rangka itu selesai, dilakukan pekerjaan interior dan eksterior serta pekerjaan berbagai fasilitas yang diperlukan dalam hidup manusia. Nah, pekerjaan peralatan itu bisa terdiri dari berbagai macam seperti pekerjaan peralatan pendinginan penyejuk atau disebut dengan Reto Kucho Setsubi Koji, yaitu pembuatan peralatan yang menyesuaikan suhu dan kelembapan udara untuk membuat ruangan atau tempat tinggalnya yang nyaman lah. Itu pekerjaan peralatan kebersihan suplai air dan drainase atau yang disebut dengan Kyuhai Sui Sei Setsubi Koji. Nah, biasanya ini adalah pekerjaan untuk memasang kayak peralatan untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan lah, tempat tinggal dalam menggunakan air dan air panas gitulah. Kayak memasang pipa-pipa, suplai air, drainase, gas dan berbagai macam lah, pokoknya berhubungan dengan air untuk dipakai, bisa buat mandi atau pakai cuci tangan atau macam-macam lah, pokoknya air panas, kayak untuk pakai air panas juga lah. Nah, habis itu berikutnya itu adalah pekerjaan menjaga suhu panas dan dingin atau Hoong Horei Koji. Nah, jadi pekerjaan ini tuh terkait biasanya dengan perpipaan dan peralatan yang membutuhkan hal-hal seperti isolasi termal, menjaga suhu panas, menjaga suhu dingin, dan pencegahan kondensasi. Habis itu kita memasuki yang terakhirnya itu adalah pekerjaan kayak peralatan pemadam kebakaran atau disebut Shobo Setsu Bikoji. Nah, yaitu ya bisa dibilang ya seperti gampang ini kayak alat pemadam kebakaran ya, kayak sprinkle, alat penerima info kebakaran, dan juga pompa air. Jadi pekerjaan ini itu untuk melindungi orang dan bangunan dari kebakaran. Misalnya pemasangan alat penerima info kebakaran itu kan bisa menerima sinyal dari detektor dan pemancar yang dipasang di dalam gedung untuk memberitahu gedung dan melaporkan kepada pemadam kebakaran adanya kebakaran. Dan pekerjaan pemasangan si sprinkle ini menyiapkan air sehingga otomatis
air secara otomatis oleh panas api dan pekerjaan pompa pemadam api ini untuk memasukkan air selama kegiatan pemadam kebakaran. Nah, jadi kalau terdeteksi api langsung diinfokan ke informasi kebakaran, dan jika alat sprinklernya langsung nyala, dan pompa airnya kalau udah ada pemadam kebakaran bisa pompa air itu akan selalu ngalir gitu supaya bisa dapat bantu lah. Nah, gitulah. Nah, itu saja sih pada bagian pekerjaan lifeline atau yang disebut dengan lifeline Tetsubikoji yang terdiri dari 2, yaitu pekerjaan lifeline dan pekerjaan peralatan atau disebut dengan lifeline koji dan Setsubi koji. Hai, itu saja fokusnya dari saya malam ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.